warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Saat ini kami sedang berada di Laboratorium Kultur Jaringan di Taman Anggrek, Kota Jambi. Adapun tujuan dari kunjungan lab kali ini yang pertama yaitu untuk mengetahui ruangan apa saja yang terdapat di dalam lab tersebut. Kemudian yang kedua untuk mengetahui alat-alat apa saja yang ada pada lab kultur jaringan. Dan yang terakhir untuk mengetahui siapa saja yang bertugas bertanggung jawab pada masing-masing ruangan. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Terima kasih atas kunjungan adik-adik mahasiswa dari UIN. Di sini namanya Laboratorium Peternakan Kultur Jaringan Tanaman Anggrek. Jadi yang diperbanyak di laboratorium ini yaitu kultur jaringan tanaman anggrek. Adapun tanaman anggrek yang diperbanyak di sini ada beberapa jenis, misalnya anggrek dendrobium, anggrek lansianthera, dan ada beberapa jenis dendrobium lainnya. Mungkin bisa saya jelaskan dari awal atau kalau dari awal itu biasanya kita ambil tanaman anggrek, tunas tanaman anggrek dari lapangan itu dilakukan perbanyakan kultur jaringan. Adapun proses perbanyakannya bisa dilihat di dalam. Sebelumnya mau tanya Ibu, di sini ruangannya ada ruangan apa aja? Kalau di sini ruangannya ada ruangan persiapan. Ruangan persiapan itu meliputi kita pembuatan media, penyimpanan bahan-bahan kimia yang diperlukan untuk proses pembuatan media. Yang kedua yaitu ruang inkubasi. Inkubasi itu di mana ruangan itu kita gunakan untuk penyimpanan anggrek-anggrek yang sudah disukultur atau anggrek-anggrek yang sudah ditanam. Itu biasanya di ruang inkubasi itu kita lengkapi dengan AC. AC-nya tidak boleh mati, jadi harus memang memerlukan suhu yang dingin. Selain itu juga pencahayaannya harus cukup. Dan pencahayaannya biasa kita bantu dengan adanya lampu-lampu. Yang ketiga adalah ruang kultur. Ini ruang kultur yang tempat kita sekarang. Ruang kultur biasa kita lakukan seperti ibu ini, penanaman, bisa pemindahan tanaman yang sudah banyak. Jadi semua dilakukan di ruang kultur. Ruang kultur ini dilengkapi dengan alat yang namanya laminar air flow atau biasa disebut kotak aseptik. Jadi di laminar air flow inilah kita melakukan semua kegiatan penanaman. Yang keempat, ruang botol. Jadi untuk penyimpanan botol-botol yang akan digunakan untuk proses penanaman. Kalau untuk penanggung jawabnya itu satu ruangan, penanggung jawabnya ada sendiri atau bagaimana? Jadi kita di sini ada bertiga. Jadi bertiga ya kita tanggung jawab bersama. Jadi dari pembuatan media, penanaman, sterilisasi alat semua kita kerjakan. Kalau boleh tahu nama-nama yang bertanggung jawab tersebut? Saya tadi Mas Adi, kalau ini bukan Cina. Ada satu lagi namanya Ibu Siti. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ini alat tempat ruangan ya, alat-alatnya yang ada di setiap ruangan ini alatnya apa saja? Nah, jadi ini namanya ruang persiapan. Ya. Jadi ruang persiapan ini biasanya kami menggunakan untuk
persiapan, bisa persiapan pembuatan media, bisa penimbangan itu yaitu penimbangan bahan-bahan kimia yang akan digunakan untuk media kultur jaringan. Nah, ini alat-alat yang ada di sini, ini namanya timbangan analitik. Jadi ada beberapa timbangan analitik di sini. Ini jenis-jenis timbangan analitik ya, Beb? Iya, jenis-jenis timbangan analitik. Nah, ini satu, tergantung mereknya, ibu juga kadang kurang apa mereknya. Ini satu, ini. Nah, yang lebih akurat tuh biasa yang seperti ini nih. Jadi yang sering digunakan yang sering digunakan seperti ini, karena ini bisa sampai 5 desimal. Itu keunggulan dari Jadi bisa, jadi misalnya kita mau lihat 0,000 bisa di sini. Kalau di sini hanya 2 desimal di belakang koma. Jadi ini yang lebih ini bisa digunakan. Yang ini namanya timbangan analitik. Ini namanya stirer atau hot plate. Bisa kita gunakan untuk mengaduk bahan kimia supaya cepat larut. Bisa juga untuk masak media, ya kan? Kalau medianya cuma 1 liter, bisa kita masak di sini dengan cara kita panaskan sambil diaduk. Namanya hot plate atau stirer. Ini mungkin lemari untuk penyimpanan bahan-bahan kimia. Jadi disinilah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk pembuatan media. Jadi ada KNO3, ada N4, pokoknya bahan-bahan makro, bahan-bahan mikro, semua bahan-bahan kimia disimpan di lemari. Jadi belakangnya open ya? Nah, ini open biasa kita gunakan untuk sterilisasi kering. Sterilisasi kering. Kalau sterilisasi basah kita gunakan autoclave. Jadi kalau sterilisasi kering, kebetulan ini lagi kosong ya, lagi sudah digunakan, botolnya sudah ini kan, jadi open. Nah, mungkin kalau ini lemari es harus ada kalau di laboratorium kultur jaringan, karena kita menggunakan bahan-bahan kimia zat-zat pengatur tumbuh yang memang harus disimpan di suhu dingin. Ini sudah siap dipakai, Beb? Kalau ini namanya larutan stok memang siap dipakai. Kalau ini zat pengatur tumbuh ini harus kita larutkan terlebih dahulu baru kita pakai. Nah, selain itu ada bahan tambahan. Ini namanya air kelapa. Jadi kita menggunakan bahan tambahannya air kelapa muda. Kenapa? Untuk campuran pembuatan media, karena di sini ada zat pengatur tumbuh alami seperti IAA, NAA yang bisa untuk merangsang pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi kalau tidak ditaruh di lemari es kan dia bisa basi kan. Jadi kita simpan. Ini ruangan steril ya? Nah, ini namanya seker. Tapi ini sudah rusak. Sudah digunakan. Nah, ini namanya. Yang alat-alat yang ada dalam ruang steril. Kalau ruang steril, ini tadi seker. Oh, yang Seker yang kalau dihidupin tuh dia bisa bergoyang, itu kan kemarin ada. Cuman ini karena lagi ini, jadi sekernya dialihkan fungsi untuk tempat taruh anggrek. Jadi di sini anggrek yang sudah kita perbanyak kita simpan di sini. Nah, ini ruangannya harus dingin juga karena tanamannya membutuhkan suhu yang dingin. Suhunya Berapa derajat? kalau AC ini kita pakai yang 18. Kalau yang AC. Kalau alatnya ini kan cuma seker, terus ini rak-rak botol gitu kan. Nah, mungkin kita ke situ ya, ke ruangan ini ya, ke ruangan dapur. Ini autoclave ini kan sterilisasi basah kan. Jadi media yang mau kita gunakan nanti kita sterilkan dulu ya kan di autoclave. Mungkin ini kompor untuk masak media. Jadi kalau media itu kan bikin sekali banyak tuh 4 liter. Kalau di hotplate kan tidak bisa, jadi dilarutkan di kompor. Kalau ini botol-botol yang anggreknya yang kontam atau anggreknya yang sudah dikeluarkan, sudah diaklimatisasi,
dikumpulkan di sini, dicuci dulu, dicuci, baru disterilkan. Jadi botol kosong juga disterilkan di otoprak. Jadi ini namanya dapura kan, dapur. Jadi ruangannya ada 4 di sini. Itu tadi ruang steril, ruang inkubasi, ruang persiapan, dapur, ini ruang kultur. Ruang kultur itu ruang penanaman. Nah, mungkin terakhir ruang penanaman. Ruang penanaman ada namanya laminar air flow yang lagi dikerjakan ini, namanya pemindahan anggrek atau skulptur. Jadi anggrek yang sudah penuh tapi belum siap diaklimatisasi. Aklimatisasi itu penanaman di lapangan itu perlu kita jalani lagi ke media yang masih kosong. Jadi ini dalam persiapannya ini dalam beberapa lama? Kalau ini sebelumnya ruangannya disterilkan dulu, disemprot dengan alkohol 70%. Semua pincet-pincet disterilkan. Kalau sudah selesai disterilkan, sudah bisa digunakan. Mungkin paling minimal 1 jam sebelum kita lakukan pekerjaan ini sudah disterilkan. Ya, mungkin yang bahan-bahan lainnya seperti pincet, bahan bekerja, kalau bahan-bahan yang alat-alat Baiklah, setelah kami melakukan kunjungan di Laboratorium Kultur Jaringan di Kota Jambi, dapat kami simpulkan bahwa di dalam laboratorium terdapat 3 ruangan, yaitu yang pertama ada ruang persiapan, yang kedua ada ruangan inkubasi, dan yang terakhir ada ruangan penyiapan botol. Sedangkan alat-alat yang ada di laboratorium itu seperti autoclave, oven, timbangan, seperti kompor gas dan lain-lain. Nah, itu tadi penjelasan dari kunjungan kami di Laboratorium Kultur Jaringan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Dan kami ucapkan terima kasih dan tunggu video kami selanjutnya. See you.